Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen menyoroti yaitu catatan Demokrasi TV One yang menghadirkan Grace Natali dan serta Samara Amani yang merupakan juru bicara TPN 02 atau Prabowo Gibran, di mana mereka membenarkan melakukan pembelaan mati-matian serta nyebokin apa yang dilakukan Samsul dengan tingkah lakunya yang dianggap tidak beretika, yaitu serta merendahkan dan melecehkan Cawapres 03 yaitu Mahfud MD. Nah, akhirnya juru bicara 01 yaitu M. Iqbal beserta juru bicara 03 yaitu Masinton Pasaribu mengkuliti dan membongkar fakta tentang Grace Natali beserta Samara Amani, di mana dulu mereka seperti Grace Natali mencaci Prabowo, bahkan pernah memberikan award kebohongan. Fenomena munculnya politik yang didirikan di atas panggung kepalsuan dan kebohongan dengan narasi fitnah dan prasangka. Tontonan bernama The Prabowo Show. Sampai mengatakan Prabowo terlalu lebay, begitu juga dengan Samara Amani yang mengatakan tidak mungkin bergabung bersama Prabowo yang punya masa lalu kelam sebagai penculik aktivis di tahun 98. Kalau Samara kenapa nggak mungkin bergabung dengan Pak Prabowo? Pertama ya, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau. Dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Dan ini benar-benar sangat kontradiksi sekali dengan jejak digitalnya Grace maupun Samara. Nah, akhirnya juru bicara 01 atau Amin, begitu juga juru bicara 03 yaitu Masinton Pasaribu, mempertanyakan konsisten mereka yang tadinya mencaci maki Prabowo, yang tadinya mengkritik keras terhadap Prabowo, akhirnya berubah 100%, mati-matian membela Prabowo. Begitu juga dengan tingkah laku Gibran di debat Cawapres kemarin, mereka juga membenarkan tentang sikap Gibran yang dianggap songong dan tengil, sehingga juru bicara 01 dan 03 membongkar fakta sebenarnya. Baik, langsung saja kita simak videonya. Jadi bedain orang sama pejabatnya ya. Yang kita kritik itu pejabatnya, Mbak. Jadi dibedain. Nah, kemudian tadi ini katanya beretika enggak itu? Saya anggota DPR, pendukung pemerintah ya. Ini konsisten nih Mbak, bukan seperti berdua nih ya. Kemarin-kemarin caci maki Prabowo, kemudian dukung sekarang ya. Jadi kita politik itu belajar konsistensi Mbak. Ya, konsistensi. Ya, kalau mau dukung saja. Bang Masinton, Cawapres Anda juga dulu tim sesnya Pak Prabowo, Bang Masinton. Loh, saya ini juga pernah kami mendukung Bu Mega ketika sama Pak Prabowo. Ya udah kalau gitu nggak usah ngomong konsistensi. Jadi yang saya tanyakan itu sikap personal kalian. Sikap personal kalian, gitu loh. Oke, poinnya Bang Masinton. Jadi, kalau saya mengkritik itu adalah kebijakan, bukan kepada orang. Jadi kalian bedain tuh. Ya. Nah jadi, ya, agar bisa dibedakan mana kritik terhadap kebijakan, mana yang terhadap orang. Cara kemarin itu tidak ada perdebatan dimanapun, di dalam harusnya itu sebagai panggung orang-orang yang bermartabat, kemudian menjadi recehan begitu. Begitu loh. Supaya nggak repetisi Bang Masinton, cara yang mana maksudnya Bang? Yang menurut Anda keliru itu cara yang mana? Lah, lihat begini yang mencari etika yang hilang itu, yang nggak punya etika tadi itu. Maju ke depan. Nah kemudian maju ke depan, kemudian menanyakan catatan itu tuh enak ya Caimin ini. Itu nggak ada itu dalam perdebatan apapun. Orang mau mencatat mau apa itu buah pikiran, bukan yang dihafalkan. Buah pikiran penting tuh dicatat kan, ya, sebagai pengingat. Nah jadi buat teman-teman ya, belajarlah, nggak usah cari pembenaran apa segala macam lah. Pakailah hati nurani. Lihat kalau ada anak-anaknya teman-teman tuh kelakuan. Masinton udah mengatakan ya, pakailah hati nurani. Jadi walaupun hati nurani mereka mungkin menolak, tapi karena mereka harus bergerak demi kepentingan partai, demi kepentingan capres dan cawapres mereka. Semua ya Mbak Grace ya? Ya kalau saya sih tidak terlalu kaget ya dengan Gibran. Karena Samara di tahun
tanggal 16 April 2015, dia pernah nge-tweet gini, saya tidak kaget kok dari awal juga emang gaya dia nyolot begitu dan perlu ada yang menegur. Jadi di awal dia bilang, kenapa sama Gibran sih? Kata Samara, saya tidak kaget juga kan gayanya nyolot gitu dan perlu ada yang menegur. Artinya Samara aja sejak 2015 udah ngeliat nih anak memang nyolot gitu loh. Bentar, itu postingan Samara atau dimanipulasi Emang sama Samara. orang, Bang? Ya, Samara ada di sebelah loh, Bang. makanya saya nggak kaget. Ditambah lagi postingannya 2018. Saya tidak tahu bagaimana seorang yang diwarisi sebuah dinasti politik bisa mengklaim diri sebagai perwakilan anak muda. Mewakili anak muda itu bukan sekedar soal usia, tapi juga soal kerja keras dan kompetensi. Kita semua para politisi muda harus berupaya membuktikan itu. Jadi sebenarnya sejak awal dari tim 02 ini dulu memang menganggap ada masalah dengan pencalonan Gibran. Makanya ada pantunnya, ya kan? Pergi berlibur ke Tangerang, pulangnya beli kue bika. Ya, boleh saja dalam berdebat menyerang, tapi harus tetap beretika. Ini sejak awal sudah menyampaikan 3 statement Mbak Samara, tapi Mbak Samara tidak mengklarifikasi. Artinya benar bahwa Mbak Samara pernah mengatakan Gibran nyolot, yang kedua politik dinasti, yang ketiga Pak Prabowo terlibat dalam penculikan. Artinya kami melihat bahwa sebegitu labilnya, mudahnya berubah. Kemarin 23 Juni menyebut calonnya Pak Ganjar karena pro perempuan. Hari ini juga berpindah lagi ke Pak Prabowo. Tapi kami melihat bahwa ada sebuah kata-kata mutiara dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia mengatakan bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Kalau sekedar ilmu, setan pun lebih tinggi ilmunya dari manusia. Artinya mereka tidak konsisten apa yang mereka sampaikan. Jadi kita sudah bisa bayangkan bagaimana nanti kalau 02 memenangkan di Pilpres 2024. Inilah fakta yang kita lihat sekarang. Jadi kita pasti cepat atau lambat kalau tidak menambah secara masif atau membuat lumbung pangan, kita pasti akan tiba pada posisi kita akan krisis pangan. Jadi Anda ini udah ngata-ngatain dan memframing buruk pada seseorang yang berbuat demi bangsa dan negara pakai uangnya sendiri. Enggak. Itu malah lebih parah lagi. Masa kebijakan negara dibayar pakai uang sendiri? Transparansinya dari mana? Masa Ya memang nih, pakai uang sendiri. Nggak boleh dong. Yang Pakai uang mengatakan bahwa sendiri, program tidak ada nasional. kerugian negara. Mbak Tris, Kok nggak giliran. boleh? Mau berbuat baik buat bangsa dan negara karena ketahan COVID, anggarannya direlokasi, nggak boleh katanya. Dan malah dia Nah, kata-katain sama dia. Ini memang kalau PSI belum masuk parlemen begini. Tadi menuduh parlemen Masinton bahwa dia melanggar etika, itu memang tugasnya anggota DPR sama terus Tugasnya anggota DPR untuk ngata-ngatain menteri. Bukan begitu, dia mengkritisi. jadi, Itu makanya masuk parlemen biar tahu. Contoh tadi, pakai uang negara buat kepentingan pribadi nggak boleh. Itu aturan. Kok pakai uang negara, pakai uang pribadi? Uang pribadi buat kepentingan Nggak boleh itu, nggak boleh. Itu Oke, melanggar. Bang Masinton. Nggak boleh, makanya Tidak ada kerugian negara Makanya di saya lanjutkan sana. lagi. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih Singkat, Bang. parah. Ya kan, pergi berjalan ke kota Tegal, pulangnya mampir ke pasar beli celana jeans. Kalau yang namanya tambang ilegal sudah pasti nggak punya izin. Jadi masa tambang ilegal mengatasinya dicabut izinnya? Ya izinnya memang nggak ada yang namanya tambang ilegal. Itu lebih parah menurut saya daripada yang tadi flash. Bang Masinton. Iya. Prof Mahfud juga sempat mention soal food estate. Silakan. Iya, jadi ini tugas yang berat memang sama si mbak-mbak ini karena Saya nggak merasa berat, Bang. karena memang ya harus mencuci orang yang melanggar etik. Nah, sehingga kemudian tadi sampai penjelasan tentang food estate yang gagal itu kemudian dengan menggunakan uang sendiri. Ya, oke. Ini kita pegang aja nanti ini dulu. Jadi ya harus dibedakan, Mbak, tugas parlemen ya dengan eksekutif, legislatif dan eksekutif. Jadi kalau PSI belum pernah di DPR, berjuanglah masuk ke DPR karena memang DPR itu. Jadi mereka ini seperti Grace dan Samara ya. Mereka terlalu pusing ya melihat tingkah laku dari capresnya Prabowo maupun Gibran setelah melakukan blunder dengan tingkah lakunya, yaitu yang tidak punya etika, sehingga mereka kembali lagi harus nyebokin keduanya. Dan ini menjadi beban kalau kita lihat karena hati nurani mereka ya, yang dari awalnya menolak hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kalau seandainya Prabowo Gibran nanti menjadi presiden, inilah orang-orang munafik ya, demi kepentingan dan nafsu politiknya untuk mencapai tujuan. Jadi tidak akan komitmen dengan bangsa,
tidak akan konsisten dengan bangsa ini, memberi narasi-narasi pembelaan demi kepentingan politik mereka. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.